Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alila Nanda Putri, mahasiswi Budi Luhur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama di sini yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, selaku dosen manajemen strategi, dan teman-teman saya yang sudah membantu proses wawancara di video ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana strategi meraih keunggulan kompetitif dan strategi proses dalam manajemen strategi. Yang pertama ada pengertian manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu merupakan suatu proses atau rangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, termasuk cara pelaksanaannya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada peranan stakeholders. Peran atau fungsi utama memangku kepentingan atau stakeholders adalah membantu membuat suatu kebijakan, aturan, atau proyek agar sesuai dan tercapai dengan arah pengembangan organisasi atau perusahaan. Pemegang saham dan pemilik berperan sebagai penyedia modal dalam perusahaan agar tetap beroperasional berjalan. Yang ketiga, bagaimana manajemen strategi dalam menghadapi era globalisasi. Jadi, strategi harus responsif secara cepat terhadap perubahan yang mendadak. Berikut ini beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan dalam menghadapi era globalisasi. Di antaranya adalah yang pertama, ada aliansi strategi global dengan lini yang luas. Yang kedua, ada strategi korporasi. Yang ketiga, analisis lingkungan eksternal. Yang keempat, analisis lingkungan internal. Yang kelima, strategi tingkat bisnis. Yang keenam, strategi fokus. Yang ketujuh, strategi internasional. Yang kedelapan, strategi multi domestik. Kesembilan, restructuring strategi. Yang kesepuluh, strategi akuisisi. Berikut ada manfaat mempelajari strategi. Yang pertama, bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang baik. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi karyawan. Yang terakhir, bisa mengurangi penolakan atas perubahan. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari ekonomika. Yang pertama, bisa memberikan pemahaman atas potensi kebijakan ekonomi. Yang kedua, memberikan pemahaman atas keterbatasan kebijakan ekonomi. Yang ketiga, membantu memahami bentuk perilaku ekonomi di dunia nyata. Yang terakhir, membantu lebih mahir atau ahli dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, yang ini materi ke bab 2. Itu yang selanjutnya ini materi di bab 2. Materinya ada yang pertama itu proses tahapan utama manajemen strategi. Jadi yang pertama itu ada analisis lingkungan. Yang kedua, formulasi strategi. Yang ketiga, implementasi strategi. Yang keempat, ada evaluasi strategi. Nah, materi yang kedua ada 3 model alternatif dalam meraih keunggulan kompetitif. Jadi 3 modelnya diantaranya itu ada yang pertama model organisasi industri, yang kedua model berbasis sumber daya, yang ketiga ada model gerilya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jadi presentasi yang saya sampaikan ini materi bab 1 dan bab 2. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi wawancara dengan teman-teman saya. Terima kasih. Apa saja menurut kamu, apa saja manfaat dari mempelajari manajemen strategi? Menurut saya sendiri, manfaat dari strategi itu merupakan kayak membantu organisasi beradaptasi pada
perubahan-perubahan yang terjadi. Terus yang pastinya membuat suatu organisasi itu menjadi lebih efektif atau lebih kayak hidup gitu loh, jadi nggak kesannya itu aja. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan 5 strategi tingkat bisnis yang kamu ketahui. Yang pertama itu ada kepimpinan biaya. Jadi maksudnya itu bersaing dengan berbagai bisnis yang berdasarkan sesuai harga gitu. Nah, yang kedua itu tuh ada diferensiasi. Itu tuh maksudnya kayak bersaing dengan menggunakan produk atau layanan dengan fitur yang sepenuhnya itu unik, atau mungkin unik itu kayak beda dari yang lain kali ya. Nah, terus yang ketiga itu tuh kayak ada diferensiasi terfokus. Itu maksudnya tidak hanya bersaing melalui Jadi di sini aku sudah sama teman aku mau next wawancara sama teman aku yang kedua, namanya Rizka. Jadi di sini yang pertama aku mau tanya apa aja manfaat dan dari mempelajari manajemen strategi. Manfaat dari mempelajari manajemen strategi mungkin lebih ke suatu perusahaan ya. Buat contoh, kalau misalkan manfaat manajemen strategi menurut sebuah perusahaan itu tuh akan berdampak positif, karena tujuannya itu untuk mempermudahkan perusahaan. Jadi itu tujuannya perusahaan itu menjadi lebih terarah ke depannya karena adanya strategi ini. Jadi itu perusahaan lebih mudah untuk mencapai tujuan dari awal yang sudah dia sepakati bersama. Iya gitu. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu manajemen strategi dalam menjalankan bisnisnya? Kenapa perlu di suatu perusahaan itu? Pastinya kalau menurut aku tuh karena perusahaan itu kalau misalkan nggak ada strategi itu kan sama aja tujuannya ya. Kalau misalkan nggak jelas ke depannya itu mau gimana, pasti di tengah-tengah bakal bingung dong mau gimana lagi ntar selanjutnya setelah ngelakuin program ini mau gimana ke depannya. Pastinya dengan adanya strategi ini suatu perusahaan lebih terarah lagi ke depannya akan melakukan apa lagi untuk perubahan perusahaan menjadi lebih baik lagi tentunya ke depannya. Oke, terus kita lanjut ke yang ketiga. Menurut kamu gimana cara menyusun manajemen strategi yang baik dalam suatu perusahaan? Pastinya yang pertama itu menentukan misi. Kenapa menentukan misi? Pasti kalau kita udah tahu nih misi kita mau gimana ke depannya, pasti kita bakal gampang kan buat ngurus-ngurus selanjutnya. Setelah menentukan misi itu biasanya perusahaan tuh harus menentukan nih tujuannya itu atau goalsnya itu apa sih ke depannya. Terus selanjutnya pasti target atau sasaran pasarnya nih terhadap produk yang dia punya nih ke depannya, mau produk yang mungkin segmentasinya untuk usia berapa atau untuk kalangan apa. Jadi itu lebih terarah pastinya ke depannya. Terus selanjutnya mungkin membuat rencana kerja ya untuk ke depannya dengan segmentasi itu dan tujuan produknya tersebut itu, rencana perusahaannya tuh ke depan akan seperti apa dan produknya akan dikembangkan lagi seperti apa mungkin ke depannya. Seperti itu. Makasih banyak ya. Oke, sekian video presentasi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.